Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Maulidin dari kelas 10 IPS 1. Pada video ini saya akan membahas mengenai beberapa bab materi yang meliputi sejarah perkembangan dan konsep dasar sosiologi, tujuan dan kegiatan sosiologi, dan gejala sosiologi. Di mana pada bab pertama mengenai sejarah perkembangan dan konsep sosiologi ini, poin materi pertama yang akan dibahas ialah sejarah perkembangan sosiologi. Awal perkembangannya, sosiologi lahir akibat adanya gejolak sosial efek revolusi industri. Akibat revolusi tersebut, banyak terjadi eksploitasi tenaga kerja dan urbanisasi yang sangat besar. Hal ini tentunya menjadi dunia menjadi bergejolak dan banyak konflik-konflik baru muncul. Dari sinilah peran ilmu pengetahuan dibutuhkan untuk memberikan pengamatan serta pengalaman kepada masyarakat yang kemudian dikemas dalam rancangan ilmu sosiologi. Pada abad ke-19, muncul banyak sekali konflik di dunia yang mengakibatkan perubahan sosiologi terjadi secara besar-besaran. Terlebih pada tahun 1798, terjadi revolusi industri di Prancis yang menimbulkan banyak kekhawatiran di tengah-tengah masyarakat. Atas dasar tersebut, Auguste Comte merancang instrumen penelitian yang digunakan untuk mempelajari pola perilaku masyarakat. Penelitian sosial yang dilakukan secara ilmiah tersebut kemudian pada awal abad ke-19 dikenal sebagai sosiologi. Pada poin kedua, materi yang akan dibahas ialah konsep dasar sosiologi. Beberapa konsep dasar sosiologi menurut para sosiolog adalah: pertama, Auguste Comte, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari manusia sebagai makhluk yang mempunyai naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan sesamanya. Kedua, Emile Durkheim, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta sosial. Fakta sosial merupakan cara bertindak, berpikir, dan perasaan yang berada di luar individu, serta mempunyai kekuatan memaksa dan mengendalikan. Pada poin ketiga, materi yang akan dibahas ialah hakikat sosiologi. Sosiologi merupakan ilmu sosial, bukan ilmu pengetahuan alam, juga bukan ilmu kerohanian. Sosiologi termasuk ilmu pengetahuan yang kategoris, bukan normatif. Artinya, sosiologi membatasi pembahasan pada apa yang sedang terjadi, bukan pada apa yang akan terjadi, juga bukan pada sesuatu yang seharusnya terjadi. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan murni, bukan ilmu pengetahuan terapan. Artinya, sosiologi merupakan suatu ilmu yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutunya tanpa dipergunakan dalam masyarakat. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak. Artinya, sosiologi melakukan pengamatan terhadap bentuk dan pola yang terjadi dalam masyarakat, bukan merupakan wujud konkret. Sosiologi adalah ilmu yang rasional dan terkait dengan metode yang digunakannya. Artinya, sosiologi tidak berlawanan dengan akal sehat dan kenyataan yang ada, serta dalam penelitiannya menggunakan metode-metode sosiologi. Sosiologi termasuk ilmu pengetahuan umum, bukan ilmu pengetahuan khusus. Artinya, sosiologi mempelajari gejala umum yang terjadi pada objek studinya, yaitu masyarakat. Gejala umum yang dipelajari lebih ditekankan pada interaksi yang terjadi. Pada poin keempat, materi yang akan dibahas ialah objek kajian. Objek kajian sosiologi adalah manusia. Ilmu pengetahuan yang objek kajiannya adalah manusia bukan hanya sosiologi semata. Namun letak perbedaan sosiologi dengan ilmu lain yang mempelajari manusia juga adalah sosiologi mempelajari aspek sosial dari manusia atau lebih sering disebut dengan masyarakat. Pada poin kelima, materi yang akan dibahas ialah ciri-ciri sosiologi. Terdapat beberapa ciri-ciri sosiologi. Pertama, sosiologi bersifat empiris, artinya sosiologi sebagai ilmu dilandasi pada observasi kenyataan dan tidak bersifat spekulatif atau mengira-ngira suatu kebenaran. Kedua, sosiologi bersifat teoritis, artinya ilmu pengetahuan dibangun menjadi sebuah teori atau abstraksi yang disusun secara logis untuk tujuan mencari sebab akibat dari suatu fenomena sosial. Ketiga, sosial bersifat kumulatif, artinya disusun berdasarkan teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Keempat, sosiologi bersifat nonetis, artinya sosiologi mempersoalkan fakta yang terjadi di masyarakat, bukan tentang baik dan buruknya fakta. Pada poin ke-6, materi yang akan dibahas ialah hubungan sosiologi dengan ilmu sosial lain, yang mana hubungan sosiologi dengan ilmu sosial lain terbagi ke dalam 4 jenis hubungan yang meliputi: pertama, hubungan sosiologi dengan ilmu antropologi. Objek kajian sosiologi adalah masyarakat. Masyarakat selalu berkebudayaan,
masyarakat dan kebudayaan tidak sama tetapi berhubungan sangat erat. Masyarakat menjadi kajian pokok sosiologi dan kebudayaan menjadi kajian pokok antropologi. Jika diibaratkan sosiologi merupakan tanah untuk tumbuhnya kebudayaan dan kebudayaan selalu bercorak sesuai dengan masyarakat. Kedua, hubungan sosiologi dengan ilmu sejarah. Salah satu metode yang digunakan dalam sosiologi adalah metode historis. Dalam hal ini, para sosiolog selalu memberikan persoalan sejarah kepada ahli sejarah, sehingga ilmu sejarah dipengaruhi oleh perkembangan sosiologi. Oleh karena itu, antara sejarah dan sosiologi mempunyai pengaruh timbal balik. Keduanya mempelajari kajian dan hubungan yang dialami masyarakat atau manusia. Ketiga, hubungan sosiologi dengan ilmu politik. Ilmu politik mempelajari satu sisi kehidupan masyarakat yang menyangkut soal kekuasaan, meliputi upaya memperoleh kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, dan bagaimana menghambat penggunaan kekuasaan. Keempat, hubungan sosiologi dengan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi mempelajari usaha-usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam dengan keterbatasan barang dan jasa yang tersedia. Misalnya, ilmu ekonomi berusaha memecahkan persoalan yang timbul karena tidak seimbangnya persediaan pangan dengan jumlah penduduk, serta mempelajari usaha menaikkan produksi guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun sosiologi mempelajari unsur-unsur kemasyarakatan secara keseluruhan. Sosiologi mempelajari bagaimana manusia berinteraksi, bekerja sama, bersaing dalam upaya-upaya pemenuhan kebutuhan. Pada bab kedua materi yang akan dibahas mengenai tujuan dan kegiatan sosiologi, yang mana tujuan dan kegiatan sosiologi ini terbagi ke dalam beberapa poin pembahasan yang meliputi fungsi sosiologi. Fungsi sosiologi diantaranya fungsi sosiologi dalam perencanaan sosial. Fungsi sosiologi dalam perencanaan sosial ini meliputi perencanaan sosial merupakan alat untuk mengetahui perubahan yang terjadi di masyarakat. Kedua, perencanaan disusun atas dasar kenyataan yang faktual. Perencanaan sosial digunakan untuk mengantisipasi berbagai masalah yang timbul di masyarakat. D. Perencanaan sosial sebagai alat untuk mengetahui perkembangan masyarakat sehingga dapat menghimpun kekuatan sosial di masyarakat. E. Sosial memahami perkembangan masyarakat, baik desa maupun kota, sehingga proses penyusunan perencanaan sosial dapat dilakukan. Fungsi sosiologi dalam penelitian sosial meliputi A. Untuk mempertimbangkan berbagai gejala sosial yang timbul dalam kehidupan masyarakat. B. Untuk memahami pola tingkah laku manusia di masyarakat. C. Untuk bersikap hati-hati dan selalu berpikir rasional. D. Untuk dapat melihat perubahan tingkah laku anggota masyarakat. E. Untuk dapat memahami simbol kode dan berbagai istilah yang menjadi objek penelitian. Ketiga, fungsi sosial dalam pembangunan. Tahap-tahap dalam pembangunan. Pertama, tahap perencanaan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat sehingga memerlukan data-data yang relatif lengkap yang meliputi pola interaksi sosial, kelompok sosial, lembaga sosial, stratifikasi sosial. B. Tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan perlu diadakan pengawasan terhadap kekuatan sosial dan perubahan sosial di masyarakat. Caranya adalah dengan mengadakan penelitian terhadap pola kekuasaan dan wewenang yang ada di masyarakat dan melakukan pengamatan terhadap perubahan yang terjadi. C. Tahap evaluasi. Dalam tahap ini dilakukan analisis dampak sosial pembangunan. Keberhasilan pembangunan hanya dapat dinilai melalui evaluasi. Dalam tahap ini juga dapat diidentifikasikan terjadi kekurangan dan kemunduran. Melalui evaluasi dapat dilakukan perbaikan, penambahan, dan peningkatan ke arah yang lebih baik. Ketiga, fungsi sosiologi dalam pemecahan masalah sosial. Metode pemecahan masalah sosial ada 3. Pertama, metode antisipatif. Tindakan yang bersifatnya mencegah serta mempersiapkan untuk sesuatu yang mungkin terjadi. Kedua, metode represif. Tindakan agar membuat jera pelaku pelanggaran. Ketiga, metode restitutif. Tindakan yang berupa pemberi penghargaan atau reward kepada seseorang yang menaati hukum. Pada bab ketiga, materi yang akan dibahas mengenai gejala sosial, yang mana gejala sosial ini terbagi ke dalam beberapa poin pembahasan yang meliputi: pertama, pengertian gejala sosial.
Pengertian gejala sosial juga dapat kita artikan sebagai sebuah peristiwa yang sering terjadi pada lapisan masyarakat, baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. Kedua, faktor penyebab gejala sosial. Faktor kultural. Faktor ini merupakan nilai yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat atau komunitas. Sedangkan faktor struktural bisa dilihat dari pola hubungan antara individu dan kelompok yang terjalin dalam lingkungan masyarakat. Ketiga, macam-macam gejala sosial. Macam-macam gejala sosial ini meliputi ekonomi, budaya, lingkungan alam, dan psikologis. Keempat, dampak gejala sosial di masyarakat. Dampak positif. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kemajuan di bidang teknologi, salah satunya teknologi komunikasi dengan alat komunikasi modern seperti smartphone dan alat komunikasi modern lainnya, yang membuat kita dapat berinteraksi jarak jauh tanpa harus bertemu secara langsung. Dampak negatif, seseorang yang tidak bisa menerima perubahan akan mengalami kegoncangan kultur shock. Ketidakmampuan seseorang dalam menghadapi gejala sosial akan membawanya ke arah perilaku yang menyimpang. Sekian dari informasi saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.